Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Rizky Awaludin, NIM 2019 53048 dari kelas C. Di sini saya akan membahas tentang sistem manajemen basis data. Yang pertama ada konsep basis data. Menurut Chow, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data atau fakta yang sudah diproses dan bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut dengan informasi. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru dan informasi, atau merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Dalam database atau basis data, data bersifat integrated dan shared. Integrated merupakan berkas-berkas data yang ada pada basis data yang saling terkait atau terjadi dependensi data. Lalu shared merupakan data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan. Dan ini sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Lalu di bawahnya ada hierarki DBMS. Awal mula itu dari field dan record. Field merupakan kolom dan record merupakan baris. Lalu sekumpulan field dan record akan membentuk sebuah tabel, dan sekumpulan tabel akan terkumpul di dalam database, dan ini yang dinamakan konsep DBMS. Lalu di sini ada contoh tabel pegawai di mana NIP, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin itu merupakan field, dan recordnya itu NIP 12345, nama Siti Nurhalisa, alamat Jakarta, tanggal lahir 14/9/10/1980, dan jenis kelaminnya perempuan. Nah, tabel ini berada di dalam file pegawai, dan file pegawai sendiri berada di dalam basis data. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau SMBD. Database yang kompleks dan disertai dengan teknik pendokumentasian dan prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data SMBD atau Database Management System (DBMS). Singkatnya, DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Lalu bisa kita lihat di sini ada gambar, ada pengguna lagi, perangkat keras, data, perangkat lunak, program aplikasi, dan program aplikasi lagi. Yang ini semua arahnya menuju ke DBMS. Ini merupakan komponen-komponen yang membentuk DBMS. Yang pertama, hardware sebagai pendukung operasi pengolah data seperti CPU, memori, disk, terminal, dan lain-lain. Lalu ada software sistem operasi, itu bisa Windows 2000 XP, atau Linux, atau Unix, dan sebagainya. Lalu ada software pengolah basis data, ada Microsoft Access, SQL, Oracle. Lalu ada software program aplikasi, bisa Delphi, Visual, Fox Pro, maupun Java. Basis data yaitu semua data yang diperlukan atau dipelihara, dikelola oleh sebuah basis data, sebuah database. Dan pemakai sendiri merupakan user atau brainware. Peran basis data. Basis data sangatlah penting dalam pengelolaan data menggunakan komputer karena beberapa alasan, yaitu sebagai komponen utama atau komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Lalu yang kedua, menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya pendapatannya. Penyusunan database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu yang pertama mengatasi kerangkapan data. Penyimpanan data yang sama dapat mempersulit pemakai dan memboroskan penyimpanan. Maka basis data akan mendeteksi dan menghindari
jika terjadi kerangkapan data. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Akibat lain, jika terjadi kerangkapan data, maka jika terjadi perubahan data yang satu sedangkan yang lain tidak dirubah, akan terjadi ketidakkonsistenan data. Dan yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Memudahkan jika suatu saat akan diambil atau dicetak data yang memiliki kriteria tertentu. Misal, pada tanggal tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu, dan sebagainya. Yang keempat, menyusun format yang standar dari sebuah data. Data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa tipe dan jangkauan yang harus sama. Yang kelima, penggunaan oleh banyak pemakai atau multi-user. Sebuah database bisa dimanfaatkan sekaligus secara bersamaan oleh banyak pengguna. Dan yang keenam, melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security. Artinya setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan memberikan login dan password terhadap masing-masing data. Dan yang terakhir, menyusun integritas dan independensi data. Basis data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan sehingga kita bisa memanipulasi untuk mendapatkan berbagai bentuk form dan laporan yang kita inginkan. Abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Dengan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Lalu di bawahnya ada gambar level abstraksi data. Yang pertama ada bagian keuangan merupakan view 1, bagian personalia view 2, bagian penjualan view 3. Dan view-view tersebut terhubung langsung ke level konseptual, dan level konseptual sendiri terhubung ke level fisik. Level abstraksi data tersebut bisa memberikan gambaran atau pandangan mengenai arsitektur database, manajemen sistem atau DBMS, yang akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independency. Suatu DBMS berisi kumpulan atau koleksi data yang saling berelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Ada beberapa manfaat penggunaan DBMS. Yang pertama, untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar. Yang kedua, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan penggunaan atau pengaksesan yang tidak sah. Yang ketiga, memudahkan dalam pengambilan kembali data. Dan yang keempat, untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Lalu ada keunggulan dari DBMS. Kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil namun padat formasi. Kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Selanjutnya, mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton yang bisa membosankan. Dan yang terakhir, kekinian atau up to date, yaitu informasi yang terjadi pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Database sendiri dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain pertama, merupakan suatu kumpulan data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. Yang kedua, kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. Dan yang ketiga, penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari yang pertama, komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data. Yang kedua, perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Dan yang ketiga, utilitas, baik loading dan backup, reorganisasi file, report generation, maupun performance monitoring. Arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Arsitektur data bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tersebut akan berkembang
dan menggunakan file maupun database untuk menyiapkan data dalam organisasi, teknologi file, dan database untuk digunakan dan setup struktur administrasi untuk mengelola sumber data. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat cache, database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Dalam membangun arsitektur basis data digunakan paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language yang merupakan satu paket bahasa di BMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misal create table, create index, alter table, drop view, dan drop index. Lalu DML atau Data Manipulation Language yang merupakan satu paket di BMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML kita bisa mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, dan menghapus informasi dari tabel. Terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakai untuk memspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa prosedural adalah DBase, 3, VogBase, VogPro. Sedangkan non-prosedural DML membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa non-prosedural adalah SQL atau GBA, dan contoh pada DML misal insert, select, update, dan delete. Dalam bahasa query dikenal juga dengan DCL yang merupakan bahasa pengendali data yang digunakan untuk melakukan otorisasi terhadap pengaksesan data dan mengalokasikan ruang. Contoh perintahnya misal grant, revoke, commit, dan rollback. Lalu ketika perintah bahasa tersebut DDL, DML, DCL saat ini telah menjadi paket bahasa yang disebut sebagai SQL, yang pada prakteknya atau implementasi SQL sangat bervariasi dan tidak semua fitur SQL didukung oleh vendor software, dan beberapa contoh software basis data yang menggunakan SQL seperti DB2, Ingress, Informix, Oracle, MS Access, MSQL, dan sebagainya. Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada file induk. File induk sendiri terdiri dari file induk acuan dan file induk dinamik. File induk acuan, file induk yang rekornya relatif statis dan jarang berubah nilainya. File induk dinamik merupakan file induk yang nilai dari rekornya sering berubah atau sering diupdate sebagai hasil dari suatu transaksi. Lalu yang kedua ada file transaksi. File ini disebut file input yang digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Yang ketiga ada file laporan. File ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Lalu yang keempat ada file sejarah. File ini berisi file arsip yang merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Dan yang kelima, file pelindung. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Keamanan basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer, baik di perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hal ini terjadi karena semakin majunya teknologi yang dikuasai oleh seseorang, atau mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer. Pada dasarnya, keamanan sistem dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, keamanan eksternal, yang menyangkut keamanan komputer dari ancaman perusakan fisik. Yang kedua, ada keamanan interface, yang berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Dan yang ketiga, keamanan internal, yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data. Teknik merancang model basis data. Di dalam DBMS terdapat beberapa
model basis data yang digunakan yang menyatakan hubungan antara record yang ada dalam basis data, yaitu yang pertama flat file, data terletak di dalam tabel tunggal, yang kedua hierarchical, menggunakan pola induk anak, yang ketiga network, disebut juga DBTG atau Database Task Group atau CODASYL, Conference on Data System Language. Lalu yang keempat relasional, terdiri dari tabel-tabel terminalisasi dengan field-field kunci sebagai penghubung relasional antara tabel. Dan terdapat teknik yang lebih baru dari model relasional, yaitu DBMS edukatif, DBMS pakar, DBMS semantik, DBMS berorientasi objek, dan DBMS relasional universal. Namun teknik ini masih relatif jarang digunakan saat ini. Dan sedangkan teknik relasional telah didukung dan merupakan standar dari bahasa SQL. Pendekatan paling umum dan banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual adalah dengan menggunakan model data relasional yang memiliki dua buah teknik, yaitu teknik normalisasi dan teknik Entity Relationship Diagram atau ERD. Teknik normalisasi sendiri merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi, apakah terdapat kesulitan dalam menambah, menghapus, mengubah, mengambil pada suatu database. Jika terdapat kesulitan, maka tabel tersebut dipecah atau dibagi lagi menjadi beberapa tabel sehingga pemakai database menjadi optimal. Sebuah teknik normalisasi digunakan untuk memproduksi sebuah model data yang memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut. Yang pertama, ada model data yang bagus adalah data yang modelnya sederhana. Yang kedua, model data yang baik secara esensi adalah tidak redundant atau rangkap. Dan yang ketiga, model data yang baik harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi, maka perlu diketahui konsep tentang field atau atribut kunci dan ketergantungan fungsi. Setiap file memiliki kunci file berupa satu field yang dapat mewakili record. Kunci dalam sebuah file yang akan dijadikan sebagai relasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kunci primer, merupakan kunci yang dibentuk dari sebuah field yang selain bersifat unik juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Lalu yang kedua, ada kunci alternatif, merupakan kunci kandidat yang tidak dipakai atau tidak terpilih sebagai primary key. Dan yang ketiga, kunci tamu, merupakan satu atribut yang melengkapi satu relasi yang menunjukkan ke induknya. Teknik Entity Relational Diagram atau ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan dan konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dan karena hal ini relatif kompleks, dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Dan pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan. Yang pertama, entity adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Yang kedua, atribut yang berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Atribut sendiri merupakan elemen dari entitas. Yang ketiga, ada hubungan atau relationship. Sebagaimana hal entitas, maka dalam hubungan harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antara entitas dengan isi dari hubungan itu sendiri. Jenis-jenis hubungan dibagi menjadi 3. Yang pertama, 1:1, yaitu satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B. Atribut kunci pada derajat relasi ini dapat ditempatkan pada salah satu entitas. Yang kedua, 1:banyak atau banyak ke 1, yaitu jika satu entitas A berhubungan dengan sejumlah entitas B, atau sebaliknya. Atribut kunci pada derajat relasi ini hanya dapat dimasukkan sebagai atribut dan tipe entitas pada sisi N. Dan yang ketiga, banyak ke banyak, yaitu sejumlah entitas berhubungan dengan sejumlah entitas B.
Atribut tersebut harus tetap dinyatakan sebagai atribut relationship, tidak dapat digabungkan pada salah satu entitas yang terlibat. Sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi, yang merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang suatu, baik sudut pandang pengguna, pengembang, ataupun pengelola teknologi. Tujuan dari metodologi object oriented adalah sebagai salah satu alternatif pendekatan permasalahan untuk mencari solusi pemecahan. Metodologi berorientasi objek merupakan perkembangan selanjutnya dari metodologi sebelumnya, seperti metodologi prosedural, sekuensial, konkurensi, maupun modular. Keunggulan pendekatan berorientasi objek adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntut penggunaan ulang komponen-komponen program sebelumnya yang menjadi proses pengembangan software yang dapat dilakukan lebih cepat dan berkualitas tinggi. Dan yang kedua, mempermudah dalam pemeliharaan karena memiliki struktur yang runtun dan stabil. Dan yang ketiga, lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar dengan merakit subsistem-subsistem yang dapat digunakan ulang. Konsep dan karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek oriented adalah sebagai berikut. Pertama, ada objek. Objek mempresentasikan sebuah entitas baik secara fisik, konsep, ataupun secara perangkat lunak. Lalu ada kelas. Kelas adalah definisi abstrak dari sebuah objek, di mana dijelaskan bahwa struktur dan kelakuan dari tiap objek yang tergabung dalam suatu kelas. Lalu ada atribut. Atribut adalah nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Lalu operasi. Operasi adalah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari sebuah objek dari sebuah kelas yang menentukan tingkah lakunya. Selanjutnya ada antarmuka. Adalah sebuah antarmuka yang menutup bagian-bagian detail di dalamnya. Disebut juga penerapan dari polimorfisme atau antarmuka, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda-beda dari dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka yang sama, dan merupakan juga pengembangan konsep enkapsulasi. Lalu ada komponen. Komponen hampir tidak tergantung pada apapun dan merupakan bagian yang dapat diganti-ganti dari sebuah sistem. Lalu paket adalah mekanisme yang bertujuan umum untuk mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam sebuah grup. Selanjutnya, subsistem adalah permodelan elemen yang mempunyai tata bahasa dari paket, seperti data terdiri dari pemodelan elemen yang lain dan sebuah kelas seperti mempunyai tingkah laku sendiri, atau tingkah laku dari subsistem dihasilkan dari kelas-kelas atau subsistem lain yang dimilikinya. Keterhubungan menyediakan cara-cara berkomunikasi antara objek. Ada beberapa cara keterhubungan antara objek tersebut, yaitu asosiasi, asosiasi agregasi, asosiasi komposisi, dependensi, generalisasi, dan realisasi. Dependensi adalah menggunakan keterhubungan yang menampilkan keterhubungan antara pengguna dengan penyedia, di mana perubahan spesifikasi pada sisi penyedia akan mempengaruhi pengguna. Generalisasi adalah keterhubungan membuat khusus ataupun umum, di mana elemen-elemen dari elemen yang lebih khusus dapat mengganti elemen dari elemen yang lebih umum. Realisasi adalah keterhubungan secara tata bahasa antara dua klasifikasi. Satu klasifikasi berlaku sebagai penghubung, sedangkan lainnya menyetujui untuk membawa. Agregasi adalah bentuk asosiasi khusus yang secara kuat memodelkan seluruh bagian dari asosiasi antara hubungan satu bagian kelas secara keseluruhan dengan bagian tertentu dari kelas lainnya. Komposisi adalah bentuk keterhubungan agregasi yang lebih kuat lagi kepemilikannya dan mempunyai jangka waktu yang timbul sesuai kebutuhan. Sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut. Abstrak adalah kemampuan manusia untuk mengenali keserupaan di antara objek-objek, situasi-situasi, atau proses-proses di dunia nyata, serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan tersebut dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang kecil. Pengapsulan merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Modularitas adalah memecah suatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Polimorfisme
adalah kemampuan untuk memperoleh beberapa bentuk. Hierarki atau pewarisan adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.